Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sedulur kabeh. Sedulur Pahing, dimanapun panjenengan berada, semoga selalu diberi kesehatan, ketenangan batin, kelancaran rezeki, dan dijauhkan dari segala hal yang memberatkan hidup. Sebelum kita mulai, mari kita niatkan sebentar. Semoga apa yang panjenengan dengar hari ini menjadi pengingat yang baik, membuka kesadaran, dan membawa manfaat, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk perjalanan hidup ke depan. Amin ya Rabbal Alamin. Sedulur Pahing, panjenengan merasa hidup sekarang baik-baik saja? Merasa aman? Merasa stabil? Merasa tidak ada masalah besar? Kalau iya, justru disitulah letak bahayanya. Karena banyak orang yang paling kaget di hidupnya bukan saat susah, tapi saat merasa terlalu nyaman. Sedulur Pahing, 2026 nanti bukan tahun biasa. Bukan karena angkanya, tapi karena tahun itu akan menguji siapa yang benar-benar siap, dan siapa yang terlalu santai. Pertanyaannya, panjenengan sudah siap? Atau masih merasa, nanti saja? Sedulur Pahing, sebelum kita lanjut lebih dalam, kalau panjenengan merasa konten seperti ini bermanfaat, monggo tekan tombol like, bagikan ke keluarga atau sahabat panjenengan. Dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan wejangan berikutnya. Silakan tulis di kolom komentar asal kota panjenengan, dan satu doa yang saat ini sedang panjenengan panjatkan. Doa yang ditulis dengan tulus, insya Allah tidak akan kembali kosong. Sedulur Pahing, tema kita hari ini adalah peringatan halus untuk panjenengan yang lahir di weton Pahing, tentang perubahan besar yang bisa terjadi di 2026. Ini bukan ramalan mutlak. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi wejangan agar panjenengan tidak terlena oleh rasa aman semu. Orang tua dulu sering mengingatkan, sing kakehan santai, biasane kaget yen kahanan owah. Dan sekarang, perubahan itu sedang mendekat. Sifat dasar Pahing, kuat, tapi sering terlalu yakin. Sedulur Pahing, kalau kita bicara tentang weton Pahing, sebenarnya banyak orang mengagumi kekuatannya. Pahing dikenal tahan banting, tidak gampang menyerah, dan punya daya juang yang tinggi. Saat orang lain sudah mengeluh, Pahing sering masih bisa berdiri. Saat orang lain menyerah, Pahing memilih bertahan. Inilah sisi baik yang sejak dulu diwariskan. Namun, sedulur Pahing, di balik kekuatan itu ada satu sisi yang sering tidak disadari. Bukan kelemahan besar, tapi kalau dibiarkan bisa menjadi batu sandungan. Yaitu terlalu yakin bahwa semuanya bisa dihadapi dengan kekuatan sendiri. Banyak Pahing tumbuh dengan keyakinan, saya sudah biasa begini. Sudah biasa capek. Sudah biasa memikul beban. Sudah biasa menahan perasaan. Lama-lama, rasa, biasa, ini berubah menjadi kebiasaan menunda introspeksi. Bukan karena Pahing tidak mau berubah, tapi karena merasa masih sanggup. Padahal sanggup itu belum tentu sehat. Kuat itu belum tentu benar arah. Sedulur Pahing, sifat bertahan yang terlalu lama sering membuat Pahing bertahan di situasi yang seharusnya sudah dievaluasi. Bertahan di pola hidup yang melelahkan. Bertahan di hubungan yang tidak menenangkan. Bertahan di cara berpikir yang sudah tidak relevan dengan fase hidup sekarang. Leluhur dulu sering mengingatkan, sing kuat kui dudu sing ora kroso lara, nanging sing ngerti kapan kudu ngaso. Yang kuat bukan yang tidak merasa sakit, tapi yang tahu kapan harus berhenti sejenak. Sayangnya, banyak Pahing justru mengabaikan sinyal itu. Saat hati mulai berat, dianggap biasa. Saat pikiran mulai lelah, dianggap wajar. Saat hidup mulai terasa hampa, ditutup dengan kesibukan. Pelan-pelan, tanpa sadar, batin menjadi kering. Disinilah 2026 nanti bisa menjadi titik perubahan yang mengejutkan. Bukan karena Pahing tidak mampu, tapi karena beban lama yang tidak pernah dilepas akhirnya menumpuk. Masalah kecil terasa besar. Perubahan kecil terasa mengancam. Bukan karena dunia makin berat, tapi karena tenaga batin sudah terkuras lebih dulu. Sedulur Pahing, perlu diingat, kekuatan sejati bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal berani jujur pada diri sendiri. Jujur bahwa ada hal yang perlu dibenahi. Jujur bahwa ada pola lama yang harus ditinggalkan. Jujur bahwa tidak semua bisa diselesaikan dengan keras kepala. Pahing yang bijak bukan Pahing yang selalu memaksa diri,
tapi Pahing yang mau belajar melunak. Mau mendengar. Mau menerima nasihat. Mau mengakui lelah tanpa merasa kalah. Karena mengakui lelah bukan tanda kelemahan, justru tanda kedewasaan. Kalau hari ini sedulur Pahing mulai merasa hidup, jalan tapi tidak kemana-mana, itu bukan hukuman. Itu tanda. Tanda bahwa kekuatan lama perlu diimbangi dengan kesadaran baru. Bahwa bertahan saja tidak cukup, perlu juga mengarahkan. Di 2026 nanti, Pahing yang tetap keras tanpa refleksi akan merasa dunia menekan dari segala arah. Tapi Pahing yang mau mengolah kekuatannya dengan kebijaksanaan akan merasakan perubahan yang lebih ringan. Jalannya tidak selalu mudah, tapi hatinya tidak lagi sendirian. Sedulur Pahing, kekuatan itu anugerah. Tapi anugerah akan menjadi beban kalau tidak diiringi kebijaksanaan. Maka sebelum 2026 datang, inilah waktunya Pahing bertanya pada diri sendiri. Bukan, seberapa kuat saya bertahan, tapi, kemana sebenarnya saya sedang berjalan. 2. Kenyamanan yang diam-diam menggerogoti Pahing. Sedulur Pahing, kenyamanan itu sering disalahpahami sebagai tanda hidup sudah aman. Padahal dalam banyak kasus, justru kenyamananlah yang paling halus menggerogoti kesiapan batin seseorang. Terutama bagi Pahing yang pada dasarnya kuat dan tahan banting. Karena merasa kuat, Pahing sering tidak sadar bahwa dirinya sedang terlalu santai. Kenyamanan tidak datang seperti bahaya. Ia datang perlahan. Mulai dari rutinitas yang terasa aman, hasil yang cukup, keadaan yang stabil, lalu muncul pikiran, sepertinya hidup saya sudah di titik yang lumayan. Dari sinilah kewaspadaan mulai turun. Bukan karena Pahing lalai, tapi karena merasa semuanya masih terkendali. Sedulur Pahing, saat hidup terasa nyaman, biasanya refleksi mulai berkurang. Doa tetap ada, tapi tidak sedalam dulu. Introspeksi masih dilakukan, tapi tidak sejujur sebelumnya. Keinginan memperbaiki diri sering ditunda dengan alasan, nanti saja, sekarang belum mendesak. Padahal justru di saat hidup terasa tenang, fondasi seharusnya diperkuat. Leluhur dulu sering mengingatkan, yen kahanan katon sepi, biasane angin gede lagi nyedak. Saat keadaan terasa tenang, seringkali perubahan besar sedang mendekat. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyadarkan bahwa hidup tidak pernah diam. Yang diam hanya perasaan kita yang terlena. Banyak Pahing yang tanpa sadar terjebak dalam zona nyaman batin. Mereka masih bekerja, masih beraktivitas, masih menjalani hari, tapi tidak lagi bertanya, apakah ini masih sejalan dengan tujuan hidup saya? Akhirnya hidup berjalan, tapi arah mulai kabur. Energi terkuras, tapi makna berkurang. Sedulur Pahing, di 2026 nanti, perubahan bisa datang bukan dalam bentuk bencana besar, tapi dalam bentuk pergeseran kecil yang beruntun. Rutinitas berubah. Orang-orang berubah. Prioritas berubah. Dan Pahing yang terlalu lama nyaman akan merasa kehilangan pegangan. Bukan karena tidak mampu beradaptasi, tapi karena terlalu lama tidak melatih kesiapan. Kenyamanan juga sering membuat Pahing menunda melepaskan kebiasaan lama. Pola pikir yang sudah tidak relevan tetap dipertahankan. Cara menghadapi masalah yang dulu efektif, sekarang mulai menimbulkan konflik. Tapi karena belum terasa sakit, semua itu dibiarkan. Sedulur Pahing, yang berbahaya dari kenyamanan bukan rasa enaknya, tapi rasa tidak perlu berubah. Padahal hidup menuntut perubahan, baik kita siap atau tidak. Dan perubahan yang datang ke orang yang terlalu santai biasanya terasa lebih mengejutkan. Disinilah 2026 bisa menjadi titik guncangan bagi Pahing yang tidak waspada. Bukan karena nasib buruk, tapi karena terlalu lama merasa aman. Terlalu percaya bahwa apa yang berhasil kemarin akan selalu berhasil besok. Padahal hidup tidak menjanjikan pengulangan yang sama. Pahing yang bijak bukan yang menolak kenyamanan, tapi yang tidak tidur di dalamnya. Menikmati cukup, tapi tetap bersiap. Merasa aman, tapi tidak lengah. Tetap bekerja, tapi juga memperdalam doa dan kesadaran diri. Kalau hari ini sedulur Pahing mulai merasa hidup, tenang tapi hampa, itu bukan tanda semuanya baik-baik saja. Itu tanda bahwa kenyamanan mulai menggerogoti kepekaan. Dan kepekaan inilah yang akan sangat dibutuhkan di 2026 nanti. Maka sebelum perubahan itu benar-benar datang, lepaskan rasa santai yang berlebihan. Bukan untuk hidup tegang,
tapi untuk hidup sadar. Karena hidup yang sadar akan lebih siap menghadapi apapun, dibanding hidup yang terlalu nyaman tanpa arah. 2026 akan menguji ketahanan batin Pahing. Sedulur Pahing. Selama ini banyak orang menilai kekuatan dari seberapa lama seseorang bisa bertahan. Tapi 2026 nanti akan menguji hal yang berbeda. Bukan lagi soal seberapa kuat panjenengan menahan beban, melainkan seberapa sehat batin panjenengan dalam memikulnya. Inilah ujian yang sering luput disadari oleh Pahing. Pahing dikenal sebagai pribadi yang tidak suka merepotkan orang lain. Masalah dipendam sendiri. Kecewa disimpan sendiri. Lelah ditelan sendiri. Di luar terlihat tenang, di dalam sering bergejolak. Bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena terbiasa begitu sejak lama. Lama-lama, memendam dianggap sebagai bentuk kedewasaan. Sedulur Pahing, memendam itu tidak selalu salah. Tapi kalau terlalu lama, ia berubah menjadi beban batin yang tidak terlihat. Beban ini tidak langsung menjatuhkan, tapi pelan-pelan melemahkan. Tidur jadi tidak nyenyak. Pikiran mudah lelah. Emosi gampang naik turun. Tapi karena Pahing terbiasa kuat, semua itu dianggap hal biasa. Di 2026 nanti, ujian akan datang pada lapisan batin ini. Bukan ujian yang langsung terlihat besar, tapi ujian yang menekan dari dalam. Tanggung jawab bertambah. Tuntutan meningkat. Lingkungan berubah. Dan Pahing yang belum pernah benar-benar mengurai beban lama akan merasa seperti membawa ransel berat di jalan menanjak. Leluhur dulu mengingatkan, ati sing kebak, ora iso nampung maneh. Hati yang sudah penuh, tidak bisa menampung apapun lagi. Maka ketika hidup meminta ruang baru, yang terjadi bukan tumbuh, tapi pecah dari dalam. Sedulur Pahing, disinilah banyak Pahing akan merasa bingung. Mereka tidak merasa lemah, tapi juga tidak merasa kuat. Tidak ingin menyerah, tapi juga tidak tahu harus bagaimana. Ini bukan tanda kegagalan. Ini tanda bahwa cara lama sudah tidak cukup untuk fase hidup yang baru. 2026 akan menuntut Pahing untuk belajar satu hal penting, yaitu melepaskan. Melepaskan beban yang tidak perlu. Melepaskan tuntutan pada diri sendiri yang terlalu keras. Melepaskan kebiasaan menahan semuanya sendirian. Ini bukan hal mudah bagi Pahing, karena sejak dulu terbiasa mengandalkan diri sendiri. Namun sedulur Pahing, ketahanan batin bukan tentang menahan terus-menerus. Ketahanan batin adalah kemampuan mengolah tekanan, bukan menyimpannya. Orang yang kuat bukan yang tidak pernah rapuh, tapi yang tahu bagaimana merawat keretakan sebelum runtuh. Di 2026 nanti, Pahing yang mau membuka ruang batin akan menemukan jalan baru. Berani bicara jujur tentang lelahnya. Berani meminta nasihat. Berani mendekat pada doa, bukan hanya saat terdesak, tapi sebagai tempat pulang. Pahing seperti ini mungkin terlihat melembut, tapi justru disitulah kekuatannya bertambah. Sebaliknya, Pahing yang tetap memaksa diri untuk selalu kuat, selalu tahan, selalu sendiri, akan merasa ujian datang bertubi-tubi. Bukan karena hidup tidak adil, tapi karena batin sudah tidak punya ruang untuk bernapas. Masalah kecil terasa besar. Perubahan kecil terasa mengancam. Sedulur Pahing, kalau hari ini panjenengan sering merasa capek tanpa sebab yang jelas, sering ingin sendiri tapi juga ingin dimengerti, itu bukan kelemahan. Itu sinyal batin yang minta diperhatikan. Jangan tunggu sampai 2026 membuatnya meledak dalam bentuk yang tidak panjenengan inginkan. Mulai sekarang, belajar mengurai. Belajar melepas. Belajar merawat batin seperti panjenengan merawat tubuh. Karena tubuh yang kuat tanpa batin yang sehat, hanya akan membuat perjalanan hidup terasa semakin berat. 2026 bukan datang untuk menjatuhkan Pahing. Ia datang untuk menggeser cara Pahing memaknai kekuatan. Dari yang semula keras dan menahan, menjadi kuat dan sadar. Dari yang memikul sendiri, menjadi berani berserah. Dan dari situlah perubahan sejati akan dimulai. Tanda Pahing yang akan naik derajat hidupnya. Sedulur Pahing, tidak semua perubahan besar datang dengan suara keras. Sebagian justru diawali dari perubahan sikap yang sangat halus, bahkan sering tidak disadari oleh orang di sekitarnya. Di 2026 nanti, Pahing yang hidupnya naik derajat bukan selalu yang paling menonjol, tapi yang paling siap secara batin.
Tanda pertama Pahing yang akan naik derajat hidupnya adalah mulai berani mendengar nasihat, meski tidak selalu nyaman. Dulu, banyak Pahing merasa cukup dengan penilaiannya sendiri. Bukan karena sombong, tapi karena terbiasa mandiri. Namun Pahing yang siap naik level mulai sadar bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan sudut pandangnya sendiri. Ia mulai membuka telinga, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari pemahaman. Sedulur Pahing. Tanda berikutnya adalah berani mengakui lelah tanpa merasa kalah. Ini perubahan besar bagi Pahing. Dulu, lelah dianggap sesuatu yang harus ditaklukkan. Sekarang, lelah dipahami sebagai sinyal untuk merapikan ulang langkah. Pahing yang naik derajat tidak lagi memaksa diri terus kuat, tapi belajar mengatur tenaga agar perjalanan hidupnya lebih panjang dan sehat. Pahing yang akan naik derajat juga mulai merapikan niat hidupnya. Bukan lagi sekadar mengejar target dunia, tapi bertanya, untuk apa semua ini saya jalani? Pertanyaan ini membuat langkahnya lebih terarah. Ia bekerja bukan hanya untuk hasil, tapi juga untuk ketenangan. Ia berjuang bukan hanya untuk pencapaian, tapi juga untuk keberkahan. Sedulur Pahing. Tanda penting lainnya adalah lebih menjaga lisan dan sikap. Pahing yang dulu tegas dan lugas, kini belajar lebih lembut tanpa kehilangan wibawa. Ia sadar bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, tapi juga bisa menjadi jurang. Maka sebelum berbicara, ia mulai menimbang. Sebelum bereaksi, ia mulai berpikir. Bukan karena takut, tapi karena bijak. Orang-orang seperti ini sering terlihat berubah. Dulu keras, sekarang lebih tenang. Dulu reaktif, sekarang lebih sabar. Banyak yang mengira Pahing seperti ini melemah. Padahal justru disitulah kekuatannya bertambah. Karena energi yang dulu habis untuk konflik, kini dipakai untuk membangun. Sedulur Pahing. Pahing yang akan naik derajat juga tidak lagi mudah iri melihat jalan hidup orang lain. Ia sadar bahwa setiap orang punya waktu panennya sendiri. Ia tidak lagi terburu-buru membandingkan. Tidak lagi gelisah melihat keberhasilan orang lain. Hatinya lebih fokus pada langkahnya sendiri. Dan fokus inilah yang membuat jalannya semakin jelas. Di 2026 nanti, perubahan hidup Pahing seperti ini sering terasa tiba-tiba. Padahal tidak. Semua itu adalah hasil dari proses batin yang panjang. Proses merendahkan ego. Proses berdamai dengan diri sendiri. Proses belajar menerima, tanpa berhenti berusaha. Pahing yang naik derajat hidupnya juga mulai lebih dekat dengan doa, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai pegangan. Doa tidak lagi hanya diminta saat terjepit, tapi menjadi bagian dari kesadaran harian. Dari sinilah ketenangan tumbuh. Dan dari ketenangan, keputusan-keputusan penting bisa diambil dengan lebih jernih. Sedulur Pahing. Kalau hari ini panjenengan mulai merasa lebih selektif dalam bersikap, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih jujur pada diri sendiri, jangan kaget kalau nanti hidup panjenengan bergerak ke arah yang lebih baik. Karena itu tanda-tanda awal kenaikan derajat hidup sedang bekerja. Kenaikan ini tidak selalu berupa harta atau jabatan. Kadang berupa ketenangan. Kadang berupa kemantapan hati. Kadang berupa jalan keluar yang dulu terasa buntu. Dan semua itu jauh lebih berharga daripada sekadar terlihat berhasil di mata orang lain. Pesan luhur untuk Pahing. Kuat itu harus punya arah. Sedulur Pahing. Kalau kita telusuri kembali wejangan orang-orang tua dulu, sebenarnya pesan mereka untuk Pahing sangat jelas. Tidak bertele-tele. Tidak rumit. Tapi justru sering diabaikan karena dianggap terlalu sederhana. Padahal disitulah letak kekuatannya. Leluhur sering berkata, sing kuat kui kudu ngerti arah. Yang kuat itu harus tahu kemana melangkah. Banyak Pahing kuat bertahan, tapi lupa bertanya, saya ini sedang menuju kemana? Akhirnya tenaga habis, waktu habis, tapi hasilnya tidak memberi kepuasan batin. Bukan karena gagal, tapi karena hidup dijalani tanpa arah yang benar-benar disadari. Sedulur Pahing. Leluhur sangat memahami watak Pahing yang keras, tangguh, dan tidak mudah mengeluh. Maka pesan mereka bukan agar Pahing menjadi lemah, tapi agar kekuatan itu tidak membutakan hati. Karena kekuatan tanpa kebijaksanaan bisa berubah menjadi keras kepala. Ketahanan tanpa kesadaran bisa berubah menjadi kelelahan yang berkepanjangan. Pesan penting lainnya adalah soal ngemong ati, merawat hati. Leluhur percaya,
Hati yang tidak dirawat akan pelan-pelan mengeras. Orang yang hatinya keras sulit menerima nasihat. Sulit melihat kesalahan sendiri. Dan saat hidup berubah, ia merasa diserang dari segala arah. Di 2026 nanti, pesan ini akan terasa nyata. Pahing yang tidak merawat hati akan merasa dunia menuntut terlalu banyak. Sedikit masalah terasa berat. Sedikit perubahan terasa mengancam. Bukan karena hidup lebih kejam, tapi karena hatinya sudah terlalu lama dipaksa kuat tanpa jeda. Sedulur Pahing. Leluhur juga mengingatkan pentingnya andap asor, rendah hati. Bukan merendahkan diri, tapi menempatkan diri dengan tepat. Pahing yang terlalu percaya pada kekuatannya sendiri sering lupa bahwa hidup ini bukan hanya soal kemampuan, tapi juga soal restu, doa, dan keterhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Orang tua dulu sering berkata, "Ora kabeh singi eso ditanggulangi nganggo tenaga." Tidak semua bisa diselesaikan dengan tenaga. Ada hal-hal yang hanya bisa diserahkan. Dan menyerahkan bukan berarti kalah, tapi percaya. Pesan leluhur untuk Pahing juga sangat kuat dalam soal menjaga laku hidup. Cara berbicara, cara bersikap, cara memperlakukan orang lain saat di atas maupun di bawah. Leluhur percaya, rezeki dan ketenangan sering datang mengikuti laku, bukan sekadar usaha. Pahing yang lisannya tajam, hatinya keras, dan emosinya tidak terkelola, akan sering menemukan jalan yang berliku. Sebaliknya, Pahing yang mulai melunakkan sikap, akan menemukan pintu yang dulu terasa tertutup. Sedulur Pahing. Leluhur tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah. Tapi mereka menjanjikan satu hal, bahwa hidup yang dijalani dengan kesadaran akan lebih ringan dipikul. Kesadaran bahwa tidak semua harus dimenangkan. Tidak semua harus ditahan. Tidak semua harus dibuktikan. Di 2026 nanti, Pahing yang mau kembali pada pesan-pesan ini akan merasakan pergeseran besar. Bukan selalu di luar, tapi di dalam. Hatinya lebih lapang. Pikirannya lebih jernih. Keputusannya lebih tenang. Dan dari situlah perubahan hidup perlahan mengikuti. Kalau hari ini sedulur Pahing mulai merasa perlu berhenti sejenak, merenung, dan menata ulang arah hidup, jangan merasa tertinggal. Justru panjenengan sedang melakukan hal yang sangat penting. Mengembalikan kekuatan ke tempat yang seharusnya. Bukan hanya di otot dan pikiran, tapi juga di hati dan kesadaran. Leluhur tidak meminta Pahing menjadi orang lain. Mereka hanya berpesan, "Dadi Pahing sing wutuh." Menjadi Pahing yang utuh. Kuat jasadnya, jernih pikirannya, dan tenang batinnya. Sedulur Pahing. 2026 bisa menjadi tahun lonjakan hidup, atau tahun pembelajaran berat. Semua tergantung dari sikap panjenengan hari ini. Jangan terlalu santai, tapi juga jangan takut. Perbaiki niat, perkuat doa, lunakan hati, dan tetap berjalan dengan kesadaran. Kesabaran bukan berarti diam. Kesabaran adalah tetap melangkah meski pelan, sambil percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menghitung usaha hambanya. Sedulur Pahing, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau panjenengan merasa tersentuh, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Tulis di komentar. Saya siap menghadapi perubahan dengan hati yang kuat dan lapang. Serta asal kota panjenengan. Mari kita tutup dengan doa. Semoga kita semua diberi kekuatan lahir dan batin. Dilapangkan jalannya. Dan dijadikan pribadi yang tidak hanya kuat bertahan, tetapi juga bijak dalam berserah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, sedulur Pahing.